Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat bersama-sama berkumpul untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan dalam refleksi Gema pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai perjumpaan yang memulihkan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada setiap dari kami. Sebentar lagi kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan saja yang mampukan setiap dari kami untuk memahaminya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah membaca keseluruhan dari Ayub pasalnya yang ke-42 secara pribadi. Pasal ini secara garis besar menceritakan mengenai curahan hati Ayub setelah merasakan campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan juga kemudian bagaimana Tuhan memulihkan hidup Ayub bahkan lebih daripada apa yang dia miliki dulu. Saat ini saya hanya akan membacakan dari Ayub pasalnya yang ke-42 ayat yang ke-5 sampai 10. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Coba saat ini kita renungkan bersama-sama. Kira-kira masa tersulit apa yang pernah Anda alami? Dan apakah sekiranya di masa-masa sulit tersebut Anda masih berpegang teguh pada iman Anda? Atau apakah justru Anda menyalahkan Tuhan? Mengapa Tuhan memberikan saya masa sulit seperti ini? Mengapa jika saya benar adalah anak Allah yang Maha Kuasa, hidup saya bukannya seharusnya lancar-lancar saja? Tapi justru saya masih harus bekerja keras dan menanggung berbagai penderitaan yang datang bertubi-tubi. Ayub adalah sebuah contoh yang sangat baik bagaimana seorang percaya seharusnya dapat merespons terhadap teguran dan cobaan. Ia tidak berusaha untuk membela dirinya sendiri, melainkan dengan rendah hati menerima teguran daripada Allah. Seperti pengakuannya pada ayat yang 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub pada ayatnya yang ke-6 juga mengaku dan merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan tidak lagi merasa diperlakukan secara tidak adil. Sehingga pada saat itu terjadi sebuah rekonsiliasi yang indah antara Ayub dan Allah. Selain Ayub, Allah juga berfirman kepada ketiga sahabat Ayub. Dari pasal-pasal sebelumnya mungkin kita tahu bahwa sahabat Ayub justru pernah mengarahkan Ayub untuk berpaling dari Allah, menjelek-jelekan Allah, menyalahkan penderitaan yang Ayub alami tersebut sebagai sebuah hukuman dari Allah. Namun Allah dengan penuh kasih tidak menghukum ketiga sahabat Ayub ini, melainkan memberikan jalan keluar yang bijaksana, yaitu meminta mereka untuk memberikan korban bakaran kepada Allah.
Allah juga ingin agar Ayub berdoa atas teman-temannya dan meminta teman-temannya untuk diampuni oleh Allah. Dan Ayub pun bersedia. Melalui peristiwa ini tidak hanya hubungan antara Allah dengan sahabat Ayub yang dipulihkan, namun hubungan antara Ayub dan ketiga sahabatnya pun dipulihkan. Lalu apa yang terjadi kemudian setelah Ayub mampu melewati masa sulit tersebut dengan iman yang teguh? Allah memulihkan hidup Ayub secara luar biasa. Istrinya yang mungkin dulu sempat jatuh ke dalam pencobaan dan menjauhi Allah, kini dipersatukan kembali dengan Ayub, sehingga hubungan suami dan istri ini pun dapat dipulihkan. Bahkan mereka dikaruniai dengan 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan yang indah parasnya. Mereka pun hidup sebagai suatu keluarga yang harmonis. Tidak hanya itu saja, hubungan Ayub dengan saudara-saudara dan kenalan-kenalan lamanya pun juga dipulihkan. Mungkin mereka dulu sempat menjauh saat Ayub kehilangan semuanya. Namun kini bisa kembali mendekat, bahkan mereka bisa makan bersama dengan Ayub di rumah Ayub. Sebuah pemandangan yang indah, bukan? Allah pun turut memberikan berkat materi yang melimpah kepada Ayub, lebih daripada yang dulu Ayub pernah miliki, yaitu 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu, termasuk berbagai hewan ternak. Di atas itu semua, Ayub juga diberikan berkat umur yang panjang, berkat yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dengan umur yang panjang, Ayub bisa menikmati kehidupan yang harmonis dan indah tersebut. Bayangkan saja, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, hingga ia bisa melihat anak-anak dan cucu-cucunya. Penjumpaan Ayub dengan Allah bukan hanya melepaskan Ayub dari penderitaan, tetapi juga menumbuhkan iman Ayub kepada Allah. Ayub dapat menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Allah juga memulihkan hubungan Ayub dengan istrinya, dengan sahabat-sahabatnya, dan juga diberkati dengan anak-anak yang baik. Mari saat ini kita renungkan bersama, apakah kesulitan hidup yang menimpa saudara menyebabkan hubungan Anda dengan keluarga dan teman menjadi jauh? Mari saudara, apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap beriman dan bersatu. Jangan terpecah. Jika sekiranya ada hubungan yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, mari kita pulihkan sebelum terlambat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang indah, di mana sekali lagi kami diingatkan bahwa justru melalui pencobaan-pencobaan yang kami alami, penyertaan-Mu bisa lebih nyata terlihat. Kami juga yakin dan percaya bahwa pencobaan apapun itu yang Kau berikan kepada kami tidak akan melewati kemampuan kami, dan akan bisa kami hadapi asalkan kami berada di dalam-Mu. Kiranya justru melalui pencobaan-pencobaan yang ada, kami bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Iman kami sekali lagi kembali diteguhkan, dan agar orang banyak bisa melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedemikian jauh untuk renungan Gema pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.